makin kita dalami kondisi hukum negara ini kadang-kadang makin memprihatinkan. Itulah sebabnya kita harus stay mengawal kejadian-kejadian yang terjadi, memberitakannya untuk khalayak agar bersama-sama kita berusaha menjadi bagian dari masyarakat untuk menciptakan keadilan. Yang salah harus dihukum, yang benar jangan dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya masih menindaklanjuti soal anak Pak Lurah ya. Bukan lagu Jamilah ya, anak Pak Lurah itu bukan Jamilah ya. Lagu zaman dulu ya. Duduk adu Jamilah, gadis manis anak Pak Lurah. Bukan itu ya. Ini soal tagar ya, sebagaimana dilansir oleh Glora News. Tagar hashtag tangkap anak Pak Lurah trending. Investigasi Tempo seret nama Gibran di skandal korupsi Bansos. Glora.co, tanda pagar hashtag tangkap anak Pak Lurah saat ini menjadi trending topik di jagat Twitter Indonesia Ahad 20 Desember 2020 ya. Tagar tersebut juga trending seiring dengan topik Gibran dan Juliari Batubara sejak Ahad sore. Menggemanya tagar tersebut tak lepas dari liputan majalah Tempo edisi 21 sampai 27 Desember 2020 yang berjudul Korupsi Bansos Kumbu Banteng. Dilansir kantor berita politik RMOL, dalam artikel ini sumber yang dihubungi majalah Tempo menyebut bahwa masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Hanya saja penyebutan untuk Gibran disamarkan oleh sumber itu dengan kode anak Pak Lurah. Oleh Tempo, kode Pak Lurah disebut mengacu ke Jokowi. Berikut petikan dalam majalah tersebut. Menurut dua anggota staf tersebut, masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, tutur seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Akhir April lalu, Juliari Batubara menyatakan telah mengajak perusahaan yang berbasis di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah itu memproduksi tas. Terkait berita majalah Tempo tersebut, Kepala Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Andi Arief bertanya-tanya, benarkah anak Pak Lurah tersebut adalah Gibran yang tak lain putra Presiden Joko Widodo yang ikut dalam kontestasi Pilkada Kota Solo? Ini apa ya? Pertanyaan retoris ya. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya. Benarkah Gibran anak Pak Lurah? Ujarnya bertanya-tanya di akun Twitter pribadi Ahad 20 Desember 2020. Di dalam akun Twitternya, Andi Arief menjelaskan bahwa selain anak Pak Lurah minta jatah pengadaan goodie bag, Juliari Batubara juga disebut menyewa jet pribadi menyambangi kantong-kantong PDIP. Termasuk bertemu dengan staf Puan menyerahkan tas berisi miliaran upeti bansos untuk tim Banteng, sambungnya. Menurutnya, jika benar Gibran berada dalam skema bancaan pengadaan bansos tersebut, maka Presiden Joko Widodo bergerak. Nggak ngerti bergerak itu apa ya. Wali kota goodie bag, Pak Jokowi semestinya tahu apa yang sekarang harus dia lakukan, tekan. Wali kota goodie bag ya. Jadi Sobat RH sekalian, itu tadi soal tagar ya. Tagar anak Pak Lurah dan goodie bag ya. Jadi sebutan anak Pak Lurah, goodie bag menjadi terkenal ya. Sebelumnya kita sudah singgung juga dengan video sebelumnya, tapi memang majalah Tempo tidak lagi implisit, tapi secara eksplisit menceritakan paling tidak anak Pak Lurah ya, yang dalam hal ini Gibran, itu merekomendasikan Sritek untuk mendapatkan pengadaan goodie bag sebesar 10 juta. Bayangkan ya, jadi kalau misalnya satu unit itu keuntungannya berapa, misalnya 100 saja sudah 100 juta. Enggak, 100 saja sudah 1 miliar ya, kalau 100 rupiah. Jadi luar biasa memang dananya, tetapi sekali lagi berlaku azas praduga tak bersalah.
dan presumption of innocence. Dan juga begini, soal tagar tangkap menangkap dan lain sebagainya, saya termasuk orang yang sangat tidak mendukung ya, sebentar-bentar tangkap, sebentar-bentar tangkap ya. Tetapi untuk kejahatan-kejahatan, untuk kasus-kasus yang memang serius seperti kasus korupsi, kasus ya pembunuhan dan lain sebagainya, wajar ya. Jangan gunakan kata tangkap untuk kasus-kasus yang remeh-temeh, kasus yang sangat subjektif, kasus yang ya seperti Habib Rizik misalnya. Saya kira luar biasa seorang Habib Rizik harus mendekam di tahanan untuk sesuatu hal yang bukan merupakan kejahatan luar biasa. Ya terbukti ancaman hukumannya sebenarnya kan cuma 1 tahun saja. Tapi tiba-tiba digunakan pasal lain, yaitu pasal penghasutan. Yang kita sudah sebut bahwa siapa yang dihasut, apa hasutannya, dan apa dampak dari penghasutan itu. Tapi sobat era sekalian, makin kita dalami kondisi hukum negara ini kadang-kadang makin memprihatinkan. Itulah sebabnya kita harus stay mengawal kejadian-kejadian yang terjadi, memberitakannya untuk halayak agar bersama-sama kita berusaha menjadi bagian dari masyarakat untuk menciptakan keadilan. Yang salah harus dihukum, yang benar jangan dihukum. Nah, dalam kasus Sritek ini misalnya, ya KPK harus profesional. Pengertian profesional itu adalah kalau memang betul anak Pak Lurah terlibat, ya bersalah, apalagi misalnya ada aliran dana ke sana dari Sritek, maka ya tidak boleh kemudian dihilangkan kasusnya di tengah jalan atau diselamatkan misalnya. Jadi mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, menikmati dana korupsi, ya harus ditindak. Kecuali kalau mendapatkan dana itu dengan sesuatu hal dengan alasan yang jelas. Misalnya karena ada jasa yang konkret ya. Misalnya seorang lawyer, walaupun seorang lawyer itu dibayar oleh uang korupsi misalnya, ya nggak jadi masalah karena memang dia bekerja untuk itu. Perkara kemudian dari sisi moral merasa bagaimana itu soal lain, tapi dari sisi hukum tidak ada masalah. Tapi kalau kita tidak melakukan pekerjaan apa-apa, hanya menghubungkan satu pihak dengan pihak yang lain dan kemudian kita mendapatkan fee dari itu, maka itu yang namanya yang kita sebut dengan trading in influence, yaitu menjual pengaruh. Dan ini harus dijadikan sesuatu hal yang juga harusnya bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Karena menjual pengaruh dan kemudian mendapatkan aliran dana tersebut. Karena aliran dana tersebut adalah aliran dana hasil korupsi dan patut diduga itu adalah komisi atas trading in influence. Tapi sekali lagi, kita harus menghormati azas praduga tak bersalah dan juga kebebasan jurnalistik yang dilakukan oleh majalah Tempo. Nanti kan tinggal diadu bukti saja apakah memang yang disebutkan itu benar atau tidak. Dan jangan lupa memberikan rekomendasi ya tidak mesti merupakan tindak pidana korupsi. Bisa saja rekomendasi itu rekomendasi yang memang diberikan karena menganggap perusahaan itu profesional. Dan dalam hal ini pemberi rekomendasi tidak mendapatkan apa-apa. Tapi masa sih ya ada makan siang yang gratis ya, no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Karena itulah KPK harus tegar ya, dan kemudian juga harus perhatikan tagar ini ya. Jadi tegar dan perhatikan tagar agar kita bisa menyaksikan kasus-kasus besar termasuk tertembaknya Laskar FPI itu bisa diungkap seterang-terangnya dan sejujur-jujurnya. Jangan kasus ecek-ecek ya, kasus kecil yang kemudian lebih diutamakan dan memenjarakan banyak orang dengan kesalahan yang tidak begitu jelas. Apalagi kalau misalnya berbau pesan sponsor misalnya. Wah, luar biasa negara ini ya. Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan kita berpikir dan berharap bahwa negara ini menjadi negara yang betul-betul bisa mewujudkan sebagai negara yang melindungi segenap bangsa, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Menuju sebuah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan soal anak Pak Lurah, jangan kita berpikir tangkap dan tidak tangkap, tapi berpikirlah agar masalah ini dikuak, ditelisik, ya, diinvestigasi, disidik secara terang benderang dan transparan, sehingga ketahuan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang korupsi, siapa yang tidak korupsi, siapa yang menikmati aliran dana, siapa yang tidak. Sahabat era sekalian, yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini kita akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia.